Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fatih Ansor, mahasiswa PPG Universitas Islam Sunan Gunung Jati atau UIN Sunan Gunung Jati dari Prodi Pendidikan Agama Islam, siap mengikuti UKM PPG Angkatan 1 2025. Terima kasih. Yo, selamat pagi anak-anak. Duduk rapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ketemu lagi belajar pelajaran apa? Agama atau pendidikan agama Islam. Tadi sebelum berangkat ke sekolah udah sarapan semua? Sudah. Cung, yang sarapannya pakai daging ayam? Oke, mantep. Yang pakai sayuran? Nggak ada. Sedikit, mantep. Nah, kenapa sebelum berangkat ke sekolah harus sarapan dulu biar nanti sekolahnya, belajarnya kuat, sehat, gak lemes. Gimana? Masih siap belajar? Masih siap? Tetap semangat. Semangat. Sebelum belajar, Pak Fatih mau tanya terlebih dahulu. Semuanya tahu Asmaul Husna? Tahu. Oke. Tahu Asmaul Husna? Oke. Asmaul Husna jumlahnya ada berapa? 99. Tapi di sini kita hanya akan membaca Asmaul Husna terlebih dahulu biar belajarnya berkah. Biar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita bagikan dulu kertasnya. Satu, dua. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah. Terima kasih anak-anak. Ya, ini namanya apa tadi? Asmaul Husna. Seperti biasa pembiasaan kalau belajar pendidikan agama Islam bersama Pak Fatih, baca Asmaul Husna terlebih dahulu agar kalian belajarnya diberikan kemudahan oleh siapa? Allah. Di sini Pak Fatih mau mengajarkan tentang kalimat thayyibah. Ya. Di sini Pak Fatih lagi melaksanakan ujian kinerja PPG di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, materinya apa? Kalimat thayyibah. Nah, apa itu kalimat thayyibah? Ayo baca semua. Oke, stop. Jadi kalimat thayyibah itu ingat-ingat. Kalimat thayyibah adalah ucapan-ucapan yang baik. Segala sesuatu yang keluar dari mulut kita harus yang baik. Kenapa kalimat yang harus keluar dari mulut kita itu kalimat yang baik? Satu, kita adalah hamba Allah. Kita manusia diciptakan ke muka bumi, tugasnya untuk ibadah kepada Allah. Terus segala sesuatu yang terjadi pada manusia, baik dan buruknya itu ada balasannya. Kalau banyak ucapan yang buruk, nanti yang akan mencatatnya malaikat atid. Oh, ternyata siapa? Ratipa sering berkata kotor, misalkan. Hilmi sering berkata kotor, nanti dicatat sama malaikat siapa? Malaikat atid. Nah, kalau malaikat raqib nanti, Irham sering membaca subhanallah, ditulis. Ajrul sering baca masya Allah, ditulis. Nah, segala sesuatu yang baik menurut Allah akan berbuah pahala. Dan kalau
buruk menurut Allah akan menjadi dosa. Oke, di sini yang kedua apa? Kalimat thayyibah mengandung zikir kepada Allah dengan baca tasbih subhanallah yang artinya maha suci Allah. Kita memuji, menyanjung Allah, subhanallah, subhanallah. Ya bareng, subhanallah, 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 subhanallah. Apa yang mengandung zikir itu tadi? Subhanallah. Kalau di buku yang kita pelajari, kapan kita mengucapkan kalimat tasbih? Di saat ketika kita mendengar seseorang yang mendapatkan musibah, tetapi orang itu malah melecehkan, menghina Allah dengan cara apa? Ih, kenapa sih yang dapat cobaan tuh saya lagi? Ya, padahal saya itu cinta dan sayang kepada Allah. Kenapa gitu? Yang dapat musibah itu saya lagi. Bentar. Oke. Kenapa sih? Padahal Allah itu memberikan musibah, memberikan ujian kepada hambanya untuk mengangkat derajat hambanya. Mengucapkan subhanallah ketika seperti ini. Ada orang yang tadi terus bahwa dirinya itu merasa gak menerima, dikasih ujian, dikasih cobaan. Nah, kita mengucapkan subhanallah. Kamu jangan berkata seperti itu. Bisa jadi cobaan yang Allah kasih kepada kamu untuk menaikkan derajat kamu di sisi Allah. Atau ada orang yang sakit, ya, Ratipa sakit, dijenguk sama Aras, sama temen-temennya. Ketika dijenguk, Ratipa lagi nangis, kakiku sakit, kenapa tadi terjedot sama si Ajril? Nah, misalkan seperti itu, sakit, jatuh. Udah, gak usah gitu. Iya, ada si Ajril mah gini, udah. Allah ngasih cobaan buat Ratipa, subhanallah. Sekarang Allah kasih cobaan seperti itu, semoga Ratipa diangkat derajatnya oleh Allah. Atau apapun itu yang terjadi. Nah, kalau Masya Allah itu diungkapkan atau dibacakan ketika kapan? Sebentar. Masya Allah diungkapkan ketika melihat sesuatu yang wow, takjub buat kita. Contoh, ada teman kita jadi juara kelas. Padahal kita ketahui belajarnya itu biasa aja. Santai-santai aja. Tapi kok bisa jadi juara kelas? Mungkin ada yang kita gak tahu. Di rumah orang ini rajin belajar. Masya Allah, Araska juara umum di kelas 3. Kenapa disebut juara umum? Dari semua anak kelas 3, anak kelas 3A, anak kelas 3B, nilai Araska yang paling tinggi. Oke, juara keduanya misalkan Aras. Oke, juara ketiganya Yuni. Katanya, kok kenapa saya turun? Nah, bisa jadi ketika belajarnya ada yang kurang atau kurang semangat dari sebelumnya. Nah, kata teman-teman, Masya Allah, mereka benar-benar bintang kelas. Mereka juara-juara kelas, rajin belajar. Kata si Ajril, mudah-mudahan saya bisa seperti Araska, bisa seperti Aras, bisa seperti Hilmi, menjadi juara kelas di kelas 3. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus kalau insya Allah kapan kita mengucapkannya? Insya Allah diucapkan ketika kita mau berencana. Rencana apa saja? Contoh, si Apri ngajak siapa? Si Irham. Irham, besok kalau libur sekolah kita main bola yuk. Nah, kata si Irham, hayo. Tapi ternyata yang menjanjikannya mengajak main bola gagal. Karena si Apri ini diajak jalan-jalan sama ibunya nonton rusa. Lihat rusa di kebun raya. Pernah ke kebun raya pernah? Atau ngelewatin kebun raya Istana Bogor? Kan suka banyak rusa tuh di luar. Oke. Si Irham nungguin di lapangan. Lapangan tapos. Ini mana nih? Kok nggak datang-datang? Padahal janjinya jam 9. Ini udah jam 12, udah zuhur. Si Aprinya nggak datang-datang.
Mamahnya si Irham nyari, Irham kemana? Irham kemana? Pas dicek ternyata Irham di lapangan. Irham lagi apa kamu di sini? Nunggu April main bola. Mana April juga ada? Iya, katanya mau ngajak main bola. Nah, jadi sebelum kita berencana, ungkapkan dulu kalimat thayyibah insya Allah. Kenapa insya Allah? Semoga Allah menghendaki. Kita berencana, tapi ada rencana Allah yang tidak tahu oleh kita. Paham? Oke, selanjutnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Ya, artinya Allah Maha Besar. Oke, Allahu Akbar. Tok 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 tok. Suara azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang si Aska. Ini udah azan tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau kemana? Kita berangkat sholat zuhur. Ayo bareng kita sholat zuhur. Nih kata si Sultan, ya aku juga sama mau berangkat sholat zuhur. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah dengar suara azan, berarti harus apa? Bergegas kita ke masjid. Atau kalimat Allahu Akbar itu sering kita ketahui kalau lagi melihat pemandangan yang indah. Ciptaan Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah bisa menciptakan lautan yang luas. Masya Allah, Allah bisa menciptakan bumi ini bulat, lautan ini tidak tumpah, gunung ini tinggi. Allahu Akbar, Masya Allah. Kadang ada juga yang mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, Allahu Akbar. Nah, dengan cara apa kita memuji Allah? Agar Allah sayang pada kita. Mengingat Allah membuat hati kita lebih tenang. Pengen hatinya tenang? Pengen hatinya tenang? Pengen. Oke. Masih semangat belajarnya? Biar semangat sambil nunggu tayang videonya, kita tepuk semangat dulu. Pimpin sama Araska. Yo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Nah, ini macam-macam kalimat thayyibah ya. Ada. Yuk kita mengucapkannya bersama-sama. Kalau masuk mengucapkan apa dulu? Assalamualaikum. Ada yang mengucapkan salam, bahkan doa serta zikir lainnya ya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Oke. Sampai jumpa lagi. Oke, dengan tayangan tadi apa saja yang bisa kalian ambil? Hah? Kayak ngantuk nih, harus diajak olahraga dulu nih. Hah? Kamu ngantuk ya? Enggak, fokus dong. Oke. Yang pertama tadi pas masuk ke rumah, apa kalimat thayyibah yang kita lihat? Assalamualaikum. Tok tok tok, ketuk pintu. Jawab dengan Waalaikumsalam atau jawabnya. Kita mengucapkan salam, nanti dijawab yang di dalam rumah dengan waalaikum. Masuk ke rumah sambil pegang sesuatu, baca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu apa? Melihat ibu. Ibu saya atau ibu kalian, saking sayangnya kepada kalian, pecinya dibuatin langsung sama ibunya. Dengan cara apa? Dirajut. Nah, karena kita takjub. Nah, si Aska Raditya takjub saat ibunya buat peci. Masya Allah, Mama bisa buat peci ya. Belum mungkin saya bisa buat peci kayak gini. Mana bisa saya bisa buat peci. Masya Allah. Setelah itu pecinya dikasihkan ke Aska, dipakai untuk sholat. Nah, tiba-tiba ayah pulang kerja. Ayah pulang kerja bawa hadiah. Bawa apa? Sepatu baru. Diucapkan alhamdulillah, dikasih oleh ayah kita. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Setelah itu mau main, nyamper si Firzi, main, naik sepeda. Sambil naik sepeda kita mengucapkan tasbih. Suka gak kayak gitu? Subhanallah, sambil naik sepeda, subhanallah, subhanallah. Tiba-tiba ada mobil mau nabrak. Karena kita sering baca tasbih, subhanallah, subhanallah, Allah menjaga kita dari kecelakaan. Allah selamatkan kita. Mobil yang mau nabrak kita, nabrak tiang listrik.
Padahal sedikit lagi kita mau ketabrak. Karena kita sering mengucapkan tasbih, Allah menjaga kita. Oke, subhanallah, subhanallah. Sambil jalan, nyampe rumah. Gak lama besoknya kata ayahnya, Araska, besok kita ke Ragunan yuk. Ayo ya, berangkat Araska sama adik-adiknya. Naik mobil. Nah, ketika naik mobil, kan lagi kenceng-kencengan tuh di jalan tol biasa ya, pada ngebut bawa mobil. Ayah jangan kenceng-kenceng, Allah jangan ngebut, itu bahaya, ada truk aqua. Biasa truk aqua tuh pada ngebut. Udah mau bawa truk, ya truk isinya galon aqua semua, pada ngebut kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah karena di dalam mobilnya ada anak soleh mengucapkan takbir, Allah menjaga. Dengan menjaganya Allah dihindari dari musibah kecelakaan. Pernah kan kemarin ada satu truk aqua nabrak mobil-mobil, hancur semuanya, banyak yang meninggal di jalan tol Ciawi. Ada kan? Sampai banyak yang meninggal. Tapi ada juga mobil yang selamat, ada juga orang yang selamat. Bisa jadi Allah mentakdirkan orang itu selamat karena sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Setelah itu kita berangkat ke masjid, sholat bareng, berjamaah bareng. Setelah sholat berjamaah mengucapkan zikir apa? Astagfirullah, astagfirullah, memohon ampunan kepada siapa? Kepada Allah. Nih, masih pada lesu juga. Oke, kita bangun dulu semua. Bangun, berdiri. Oke, kita regangkan dulu biar nggak pegel-pegel. Kalau bahasa orang Sundanya itu apa? Apa itu carangke? Oke. Angkat kedua tangannya ke atas. Wah. Yo, 1, 2, 3. Oke. Miringkan ke kanan. Masih semangat? Masih semangat? Masih siap belajar? Masih siap belajar? Oke, duduk rapi. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, insya Allah, Allahu Akbar. Nanti dikasih apa tugas kita, tugas kelompok. Kita buat kelompok ini, kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buat 3 kelompok aja ya. Ini perempuan semua, cowok semua. Tugasnya itu mengucapkan kalimat apa? Siapa di sini yang mau jadi ketua kelompoknya? Satu orang. Rijal aja. Oke. Yo, ke depan. Oke. Terima kasih buat kelompok Araska, tepuk tangan. Oke, sekarang kelompoknya Rijal. Oke. Terima kasih, tepuk tangan. Oke. Terima kasih anak-anak. Pelajaran hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita sebelum tutup pembelajaran ini, kita baca kalimat thayyibah satu persatu. Apa? Allahu Akbar. Mudah-mudahan kalimat ini menempel kepada kita, menempel sampai hati agar kita semua menjadi anak soleh-soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya. Pembelajaran hari ini mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Setiap hari tanamkan kalimat thayyibah dalam diri kita, biar kita semua menjadi orang yang dicintai Allah, dicintai Rasul, yang dicintai orang tua. Wah, oke, terima kasih banyak. Kita baca doa bersama. Tapi sebelum kita baca doa, oke. Sebelumnya Pak Patih mau tes intelektual kalian, kecerdasan kalian. Subhanallah artinya? Subhanallah artinya? Insya Allah artinya itu ada. Semoga Allah mengetahui. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar, pasti itu tahu karena ada pada azan. Oke. Siap, duduk rapi. Ya doa wal asri. Pimpin sama ketua kelasnya.
watawasau bil haq